Hai Clarin. Halo Losa. Apa kabarnya hari ini Clarin? Baik dong. Wow, Losa lihat Clarin hari ini rapi sekali ya. Iya dong Losa, karena kita itu mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Wow, luar biasa. Nah, Clarin, kalau kita mau ibadah sekolah minggu, kita harus berpakaian rapi. Iya, betul sekali. Nah, setelah itu kita harus duduk yang manis. Iya, kita persiapkan hati kita bersama-sama untuk ikut ibadah sekolah minggu. Nah, Clarin, kita menyapa teman-teman dulu ya yang ada di rumah mereka masing-masing. Oke? Shalom. Apa kabarnya hari ini? Tetap asik, istimewa. Oh yeay! Nah, Clarin, tadi kan kita sudah menyapa teman-teman kita. Nah, hari ini kita juga harus menyapa Tuhan Yesus, mengucapkan selamat pagi. Oke adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami, teman-teman kami, walaupun di rumah masing-masing. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu buat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami semua supaya kami boleh duduk yang manis, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan akan ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan menolong dan memimpin kami supaya semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga boleh diberkati dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong.
Lause, Ya. tahu nggak? Ya. Kasih Tuhan Yesus itu lebih indah dari pelangi, Oh, lebih iya. indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Kasih Yesus. Iya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Bertambah-tambah dalamnya. bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku, tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya, dalamnya lebih dari apa? Lebih dari laut, Lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku, dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, kasih Yesus dalamku. Ya, kalian kasih Yesus itu sangat indah dalam hidup kita. Terus dalam sekali dalam hati kita. Nah, Tuhan Yesus itu ada di mana, Klerin? Nah, di hatiku, di hatimu, di hati kita semua. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya dan Denis akan membawakan satu pujian. Bapakku datang
Shalom. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Puji Tuhan ya, kalau hari ini kita boleh tetap sehat, bahkan kita boleh beribadah bersama-sama. Nah, lo semua tanya, hari ini kita ibadahnya sama siapa? Sendiri atau sama adik? Atau sama kakaknya? Atau sama adik dan kakaknya? Wah, pasti ada juga ya yang ditemani sama orang tuanya. Yang tidak punya kakak atau tidak punya adik, kita bisa ditemani orang tua. Nah, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, cerita Alkitab dari kitab Kejadian, dari pasal yang ke-37, 39 dan pasal yang ke-40. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Dan hari ini kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu, kami belajar firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan waktu ini. Amin. Teman-teman masih ingat tidak cerita minggu lalu? Tentang siapa ya? Wah, benar sekali jika ada yang menjawab tentang Yakub. Hari ini kita akan mendengar cerita lanjutannya. Sebelumnya, Roselia mau bertanya dulu. Siapa di antara teman-teman yang saat ini ikut ibadah, yang sedang nonton bersama, adalah anak tunggal di tengah keluarganya? Nah, yang anak tunggal coba angkat tangan. Anak tunggal itu masih sendiri ya, anak sendiri. Wah, ada ya. Nah, siapa yang punya adik? Wah, ada juga. Yang punya kakak? Yang punya adik atau kakak? Wah, ternyata banyak ya. Nah, kita semua ada yang anak tunggal, ada yang punya saudara. Dan kalau Roselia ingat-ingat, teman-teman, adik-adik sekolah minggu GKKK, ada yang bersaudara, ada yang punya saudara 2, ada yang bersaudara 3, bahkan ada yang bersaudara 6 ya. Ya, sekarang lo semua cerita tentang satu keluarga, yaitu Bapak Yakub yang punya anak banyak sekali. Kira-kira ada yang tahu berapa? Ya, benar. Anaknya Bapak Yakub itu ada 12 laki-laki dan 1 orang perempuan. Ada kira-kira yang bisa menyebutkan namanya? Nah, nanti kita akan masuk dalam aktivitas. Dan sebelumnya Roselia mau sebutkan dulu ya nama-namanya. Nah, yang pertama itu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin, serta yang perempuan Dina. Nah, hari ini kita secara khusus akan mendengar cerita tentang satu anak laki-laki dari Bapak Yakub yang bernama Yusuf. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yusuf ini kalau kita lihat, kita baca dalam kitab Kejadian, dia adalah anak Bapak Yakub dari istrinya yang bernama Rahel. Nah, Yusuf ini adalah anak laki-laki yang lahir ketika Bapak Yakub sudah tua, sehingga Bapak Yakub sangat sayang sama Yusuf sampai dia membuatkan jubah atau dia buatkan baju untuk Yusuf. Bajunya sangat indah sekali, sangat bagus. Nah, ketika Yusuf dibuatkan baju, waktu saudara-saudaranya yang lain melihat bahwa Yusuf sangat dicintai, disayang oleh Bapak Yakub sampai dibuatkan baju, saudara-saudaranya menjadi tidak suka. Mereka menjadi benci kepada Yusuf. Mereka tidak senang bahwa Yusuf lebih disayang sama bapaknya, sehingga mereka akhirnya
membenci saudaranya ini, membenci Yusuf. Nah, kemudian mereka menjadi tambah benci lagi karena satu hari Yusuf itu bermimpi. Waktu dia bermimpi, dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Nah, dia bermimpi 2 kali. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37, di sana kita akan menemukan Yusuf bermimpi. Yang pertama, dia bermimpi tentang berkas gandum yang diikat. Nah, waktu dia bermimpi itu, dia mengatakan bahwa berkas gandum saudara-saudaranya itu menyembah kepada berkas gandumnya Yusuf. Nah, lalu mimpi yang kedua, dia bermimpi bahwa ada matahari, ada bulan, dan ada 11 bintang yang menyembah kepada Yusuf. Waktu saudara-saudaranya dengar cerita mimpi itu, mereka menjadi sangat marah dan mereka tambah benci kepada Yusuf. Nah, sehingga suatu ketika mereka akhirnya merencanakan untuk membunuh atau menyingkirkan Yusuf ini. Wah, jahat sekali ya, padahal itu saudaranya loh. Nah, ketika satu hari saudara-saudara Yusuf ini di Dotan, mereka sedang menggembalakan domba di daerah yang bernama Dotan. Yusuf disuruh oleh bapaknya, Bapak Yakub, untuk pergi melihat saudara-saudaranya. Nah, ketika Yusuf pergi dan dia menemui saudara-saudaranya di Dotan, wah, mereka akhirnya mau memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Nah, supaya apa? Supaya Yusuf ini mati dan tidak lagi bisa pulang ke rumahnya. Dia dimasukkan ke dalam sumur. Tetapi kemudian saudaranya ingat, wah, kita jangan bunuh deh, lebih baik kita jual saja dia. Nah, waktu saat itu ada pedagang lewat, Yusuf akhirnya dijual. Dijual untuk apa? Untuk nanti dia bisa dijadikan budak atau dijadikan pembantu oleh orang nanti yang membelinya. Sehingga cerita, Yusuf dibawa oleh pedagang Midian itu ke Mesir. Di sana pedagang Midian menjual Yusuf lagi ke seorang yang bernama Potifar. Dia adalah kepala pengawal raja di Mesir, yaitu kepala pengawal raja Firaun. Nah, Lose bilang ya, kalau Yusuf tadi itu dijual untuk dijadikan budak. Tapi karena Yusuf disertai Tuhan, maka Tuhan membuat semua yang Yusuf kerjakan itu berhasil. Kita bisa baca di Kejadian 39 ayat yang kedua. Di rumah Potifar dia melakukan semua pekerjaan dan pekerjaannya itu diberkati Tuhan sehingga berhasil, baik di rumah maupun juga di ladang maupun juga di tempat peternakan. Semuanya berhasil. Sehingga waktu Potifar lihat ini, wah, dia tidak menjadikan Yusuf sebagai seorang budak atau pembantu, tapi dia akhirnya memberikan kepercayaan, tanggung jawab untuk Yusuf, sehingga Yusuf bisa berkuasa di rumah Potifar maupun juga atas semua harta benda milik Potifar. Nah, teman-teman, Yusuf ini tadi Lose bilang ya, seorang yang diberkati karena disertai Tuhan. Dia seorang yang baik, seorang yang luar biasa. Nah, sampai satu ketika karena dia sikapnya baik, sifatnya baik, dan juga Yusuf seorang yang tampan wajahnya, istri Potifar mau menggoda Yusuf. Nah, ketika hal itu terjadi, Yusuf menghindar dan dia lari dari istri Potifar karena dia tidak mau berbuat jahat kepada Potifar tuannya, dan terlebih dia tidak mau berbuat dosa kepada Tuhan. Tapi karena dia lari, dia tidak berbuat dosa, dia malah tetap disalahkan, dia dituduh dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Kasihan ya Yusuf, dia sudah melakukan sesuatu yang benar tapi malah harus mengalami kejadian yang tidak enak, yaitu harus dipenjara. Dalam Kejadian 40 kita melihat bahwa di sana diceritakan Yusuf ada di penjara. Di sana dia bertemu dengan 2 orang pembantu Firaun, yang satunya yaitu juru minuman dan juru roti yang juga masuk di dalam penjara. Mereka bermimpi dan kemudian mereka menceritakan mimpinya kepada Yusuf agar Yusuf dapat mengartikan mimpi itu. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Yusuf mengartikan mimpi mereka dan itu benar-benar terjadi.
Dan sebelum Yusuf menceritakan arti mimpi itu, Yusuf mengatakan bahwa nanti kalau kalian keluar penjara, ingat ya saya ya, ingat ya nanti aku loh, ingat yang aku masih dalam penjara ini. Tapi teman-teman, kita melihat di pasal 40 bagian terakhir, mereka melupakan Yusuf. Nah, sampai di sini cerita Alkitab kita dari Kejadian 37, 39, dan 40. Dari cerita ini kita belajar apa ya? Nah, dari cerita firman Tuhan yang pertama, kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh dikuasai oleh sifat benci dan iri hati kepada orang lain yang lebih dari kita. Nah, lebih apa ya? Ya mungkin lebih manis, lebih apa ya, lebih pintar, lebih hebat, lebih yang lain lah. Nah, yang harus kita ingat teman-teman, kita masing-masing adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Semua kita punya kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin teman-teman kita atau mungkin saudara kita dipuji atau diberikan penghargaan karena mereka punya kelebihan. Nah, kita tidak boleh iri karena kita punya kelebihan yang lain yang mungkin berbeda dari mereka. Nah, dari cerita ini juga papa mama yang menyaksikan juga harus belajar untuk tidak pilih kasih atau tidak membeda-bedakan kasih sayang kepada anak-anaknya, supaya saudara demi saudara itu tidak saling cemburu. Nah, lalu yang kedua, dari kisah Yusuf ini kita belajar untuk dapat menghindar dari godaan berbuat dosa. Teman-teman, ketika istri Potifar merayu Yusuf, Yusuf lari meninggalkan istri Potifar. Itu maksudnya ketika teman-teman diajak untuk berbuat dosa atau diperhadapkan dengan godaan berbuat dosa, teman-teman harus bisa berkata tidak, sekalipun saat itu tidak ada orang yang melihat. Tapi kita lihat Yusuf, dia ingat bahwa ada Tuhan yang selalu melihatnya, sehingga Yusuf tidak mau melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, contohnya ketika ada kesempatan teman-teman, mungkin waktu ujian ada kesempatan untuk menyontek, kita tidak melakukannya karena kita tahu bahwa menyontek itu salah. Sekarang juga kan kita lagi sekolah online. Waktu sekolah online ada kesempatan untuk main-main selama belajar, ada kesempatan untuk makan, ada kesempatan untuk jalan ke sana kemari saat guru mengajar, karena guru tidak melihat kita kalau kita matikan kamera. Tapi kita tidak melakukan itu semua karena kita tahu Tuhan melihat kita dan kita tahu itu salah. Lalu yang ketiga, yang terakhir kita belajar bahwa ketika kita melakukan hal yang baik, hal yang benar, belum tentu hidup kita akan senang, hidup kita akan enak, atau kita akan mengalami hal yang kita inginkan. Nah, Yusuf melakukan hal yang baik, tapi dia tetap masuk di dalam penjara karena dia dituduh, difitnah. Nah, satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya. Minggu depan kita akan mendengar kisah lanjutan tentang Yusuf. Nanti kita akan tahu bagaimana kehidupan Yusuf selanjutnya. Yusuf yang mengalami banyak hal yang tidak enak dalam hidupnya. Dia mengalami penderitaan, tapi Tuhan bawa dia sampai akhirnya dia menjadi orang yang hebat dan menjadi orang penting di kerajaan Mesir. Jadi, mari kita tetap menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat, dan yang manis, agar kita terus disertai dan diberkati Tuhan seperti Yusuf. Kelas besar tugasnya menghafal 12 nama anak laki-laki Yakub dan 1 anak perempuan Yakub. Jadi, kelas besar bisa merekam dirinya saat menghafal nama anak-anak Yakub dan kemudian mengirimkan videonya ke WA Lose yang mendampinginya di kelas masing-masing. Lalu yang kedua untuk kelas tengah akan menghafal ayat hafalan yang terambil dari Kejadian pasal 39 ayat yang kedua bagian A. Sama seperti kelas besar, dapat mengirimkan videonya ke Lose-Lose di kelas yang mendampinginya.
Nah, lalu untuk yang kelas kecil, kelas balita akan menggambar atau mewarnai mimpi Yakub yang kedua yang terambil dari Kejadian 37 ayat yang ke-9. Tadi dalam cerita Losa sudah sempat sebutkan ya. Jadi untuk kelas kecil khusus bisa dibantu oleh orang tua. Untuk kelas kecil bisa mengirimkan fotonya saja, foto hasil dari gambar atau gambar atau hasil mewarnai dan dikirimkan ke Lose yang mendampinginya via WA. Dan teman-teman, hasil daripada semua aktivitas yang ada nanti akan diposting di FB GKKK. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi akan saudara-saudara kami, mengasihi teman-teman kami, dan tidak iri hati ketika ada orang lain yang lebih dari kami, karena kami semua adalah anak-anak Tuhan yang berharga, dan kami juga belajar bahwa kami harus takut akan Tuhan dan senantiasa berani berkata tidak kepada dosa. Tuhan Yesus tolong kami dan terus sertai kami dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa, biarlah kiranya firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita dan kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami yang sudah mendengarkan cerita, berkati kami agar dapat menyimpan cerita itu di dalam hati kami dan melakukannya. Sekarang kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan ini agar dapat digunakan dengan baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah adik-adik, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Terus minta tolong orang tuanya membawa ke gereja ya, sebagai ucapan syukur kita buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati orang tua kita. Oleh karena itu kita harus memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, jangan lupa ya dicatat ya namanya. Oke? Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Aku diberkati sepanjang hidup kita, diberkati oleh Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Oke adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita sudah beribadah bersama-sama. Dan saatnya Tuhan kita juga, puji Tuhan adik-adik, hari ini kita boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah kita masing-masing. Dan adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kesempatan di hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Terkhusus juga Tuhan kami berdoa dan bersyukur karena kami boleh memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Dan juga Tuhan kami berdoa buat keluarga kami semua, kiranya Tuhan orang tua yang ada di rumah, anak-anak
anak-anak yang ada di rumah juga Tuhan Engkau berkati dengan kekuatan dan kesehatan. Bahkan yaitu ya Tuhan, mereka juga dalam sekolah mereka mau menjadi anak yang taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. God bless you.